Oke, mari kita lanjutkan ya pembahasan soal ini. Ini soal nomor 6 nih sekarang. Perbandingan luas dari seperempat lingkaran terhadap persegi panjang yang di dalamnya adalah 50:21. Jika jari-jari seperempat lingkaran tersebut adalah 5 cm, maka keliling persegi panjang tersebut adalah luas dari seperempat lingkaran terhadap persegi panjang yang di dalamnya. Berarti persegi panjang ada di dalam seperempat lingkaran, gitu ya. Ini misalnya gambar seperempat lingkarannya dulu, terus ada persegi panjang kurang lebih kayak gini lah ya gambarnya. Nah, katanya jari-jari seperempat lingkarannya itu adalah 5 cm ya. Gitu. Nah, luas seperempat lingkaran apa sih? Kalau luas lingkaran kan pi r kuadrat tuh. Pi r kuadrat. Kalau seperempat lingkaran ya berarti tinggal dikali seperempat ya. Terus untuk persegi panjangnya, kan kita panjang sama lebarnya nggak tahu nih. Dimisalin aja dulu, panjangnya ini adalah X, terus lebarnya di sini adalah Y gitu ya. Nah, luasnya itu adalah X kali Y kan, panjang kali lebar ya. Untuk persegi panjang, luasnya ditaruh di mana? Sini, X kali Y ya. Gitu. Nah, perbandingan mereka berdua tuh katanya 50:21. Sekarang kita coba substitusi dulu ya. Jadi seperempat pi r kuadrat terus dibandingin sama X kali Y, hasilnya itu harus sama dengan 50:21. Terus biar gampang nih apa ya, dikali silang aja ke sini. 50xy gitu, 50xy sama dengan 21 dikali 1/4 pi. Pi-nya itu pakai 22/7. Gini ya, kemudian dikali R kuadrat, R-nya tuh 5, berarti 5 kuadrat. Terus 21 itu bisa dibagi 7 ya. Ini 3 ya kan, berarti ini 50xy sama dengan 3/4 ya, karena 3 kali 1/4 kan, dikali 22 dikali 25 nih, 5 kuadrat. Nah, 50 bisa dibagi 25, di sini berarti 2 ya, jadinya 2xy sama dengan 3/4 kali 22. Nah, ini bisa dibagi 2 nih. Jadinya 11, 3 kali 11. Berarti kan XY sama dengan 33/4. Nah, nilai ini kita simpen dulu. Kenapa kita simpen dulu? Karena XY itu kan tadi apa? Luas dari persegi panjang ya. Sementara yang ditanya itu adalah keliling persegi panjang. Keliling itu apa sih kalau persegi panjang? Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar gitu ya. Berarti 2 kali X ditambah Y gitu. Nah, terus untuk dapetin bentuk ini tuh gimana? Saya coba bikin garis bantu ya di sini. Nah, ini kan juga sama ya, jari-jari juga kan. R karena dari sudut pusat ke sini sampai dengan sisi lingkaran di sini. Berarti kan jari-jari juga tuh ya. Ini kalau dibuat segitiga siku-siku begini kan, ini kan Y juga tuh. Nah, di sini Y, terus di bawahnya X. Kalau segitiga siku-siku, berarti kan bisa terlibat Pitagoras ya. Dimana Pitagorasnya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu sama dengan R kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu 5 kuadrat, berarti 25. Cuman ada PR lagi nih. Kan kita butuhnya bentuk X ditambah Y. Sementara di sini adanya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Harus ditemukan nih hubungannya tuh gimana sih? Kalau misalnya X ditambah Y kayak gini, kita kuadratin, ini jadinya apa sih? X kuadrat gitu ya, ditambah 2xy, ya kan? Ditambah Y kuadrat. Nah, 2xy-nya pindah nih ke sebelah kiri, berarti X ditambah Y kuadrat dikurang 2xy itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Artinya, X kuadrat ditambah Y kuadrat bisa diganti dengan bentuk ini. Maka di bawah sini tuh jadinya apa? X ditambah Y gitu ya, kuadrat dikurang 2xy sama dengan 25. Minus 2xy-nya boleh pindah ke kanan, berarti X ditambah Y kuadrat sama dengan 25 ditambah 2xy. Nah, xy tadi sudah kita temukan, yaitu 33/4. Artinya gini, X ditambah Y kuadrat sama dengan 25
ditambah 2 kali 33 per 4. 2 kali 33 tuh 66 ya, berarti 25 ditambah 66 dibagi 4. Dibagi aja dulu nih. Ini tuh hasilnya berarti 25 ditambah 16,5 ya. Jadinya 41,5. Tapi bentuknya masih kuadrat nih pangkat 2. Sementara yang kita butuh itu bukan pangkat 2 ya kan. Untuk menghilangkan pangkat 2 diapain? Diakar. Berarti X plus Y itu nilainya adalah akar dari 41,5. Artinya, keliling persegi panjangnya itu adalah 2 kali X ditambah Y, maka ini sama dengan 2 kali akar 41,5. Nah, ini kalau dihitung itu setara dengan 12,88 cm. Nomor 7, titik A, B terletak pada kurva Y sama dengan mx kuadrat untuk M lebih dari 0, maka mana aja yang benar, gitu ya. Nah, untuk M-nya lebih dari 0, kita misalin aja ya, anggap 1 juga boleh. Pokoknya ambillah bilangan yang dia tuh lebih dari 0, artinya positif gitu ya. Misalkan Y-nya di sini sama dengan X kuadrat. Jadi kita ambil M-nya itu sama dengan 1 gitu. Nah, titik A, B itu adalah X dan Y-nya. Jadi, ketika X-nya sama dengan A gitu, maka hasilnya si Y-nya itu adalah sama dengan B. Nah, nanti menyesuaikan nih di sini. Ini kan ada A-nya lebih dari 0 sama A-nya kurang dari 0. Itu ya, misalkan yang pertama nih, kalau A-nya lebih dari 0, ambil aja satu bilangan, misalnya 1, gitu ya. Berarti Y-nya atau si B-nya, Y itu kan X kuadrat. Disubstitusi nih, karena A-nya 1, artinya X-nya sama dengan 1, maka Y itu sama dengan 1 kuadrat. Maka Y-nya sama dengan 1, alias B-nya juga 1. Nah, A sama dengan 1, B sama dengan 1. Ini kan sama-sama positif. Jadi, ketika A-nya lebih dari 0, maka B-nya juga lebih dari 0. Gitu. Jadi, yang nomor 1 benar nih. Kalau nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Nah, coba ya kita buktiin. Nomor 3 nih. A kurang dari 0, misalnya berapa? Negatif minus 2 kali ya, gitu. Artinya nilai X-nya adalah minus 2. Nah, Y-nya itu sama dengan X kuadrat, maka Y sama dengan min 2 kuadrat. Jadi nilai Y-nya adalah 4. Nah, karena Y-nya 4, artinya B-nya juga 4. Nah, A-nya di sini kurang dari 0, tapi ternyata hasil B-nya itu lebih dari 0. Karena positif, ya kan? Jadi ketika A-nya kurang dari 0, B-nya tetap lebih dari 0. Kayak gitu. Benar ya? A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0. Nah, yang ini salah nih. Ini juga salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya B. Oke, kita lanjut nomor 8. Sebuah biang lala bertitik pusat P 0,0, titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D, dalam waktu 5 menit. Setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125 per 4 pi. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah. Titik Q ternyata di sini ya. Dari informasi di soal tuh apa aja sih? Katanya kan titik P itu 0,0. Jadi P-nya tuh sebenarnya di sini. Ini naruh hurufnya kejauhan ya. Jadi sebenarnya titik P-nya itu adalah pusatnya di sini 0,0 gitu kan. Nah, ketinggiannya itu adalah 35 meter dari permukaan tanah. Tanah tuh di sini nih. Yang TR nih. Nah, TR nih tanah. Ketinggiannya tuh 35 meter ke sini. Sampai sini. Nah, 35 meter nih. Terus ini dari D sampai ke tanah kan katanya 10 meter. Berarti jari-jarinya segini nih. Jari-jari segini ya. Itu 25 meter ya kan. Saya bersihin ya. Jadi kesimpulannya gimana? Tadi tuh ini 35. Berarti ke sini tuh 25 ya. Jadi jari-jarinya tuh
25 meter. Nah, katanya kan kita disuruh menentukan jarak terjauh antara lampu dengan titik Q. Jadi dari titik Q di sini ditarik garis sampai dengan titik terjauh. Kira-kira kayak gini. Titik Q kemudian menuju pusat sampai dengan di sini nih. Ini nanti posisi lampu nih di sini. Kita kasih huruf L aja di sini. Jadi yang ditanya itu adalah panjang QL. Panjang QL berapa gitu. Kalau dari pusat, dari P sampai ke L, ini segini kan jari-jari ya. Pasti kan 25 ya. Nah, sekarang tugas kita tinggal menghitung dari titik P sampai ke Q. Nanti tinggal ditambahin tuh sama si 25 yang tadi. Nah, titik P itu kan koordinatnya 0,0 ya. 0,0. Kalau Q koordinatnya berapa? Dia itu ke kanan 40 meter. Terus kalau dari sumbu X ke bawah, berapa meter tuh? Ini aja 5. Dari pusat sampai ke tanah itu 35. Berarti sampai titik Q itu cuma 30 ya kan? Selisihnya gitu. Jadi titik Q itu koordinatnya adalah 40, min 30. Kenapa min? Karena titik Q ada di bawah dari si sumbu X ini. Nah, tinggal kita hitung nih jarak PQ. PQ itu sama dengan akar dari jarak 2 titik gimana? Dikurang ya. 40 kurang 0. Ya tetap 40 kuadrat ditambah min 30 kurang 0. Ya tetap min 30 kuadrat. Ini akar dari 1600 ditambah 900 ya kan? Berarti ini akar dari 2500. Itu hasilnya adalah 50 meter. Tapi 50 meter itu dari P, dari tengah sini sampai dengan ke Q sini. Kalau dari lampu gimana? Berarti untuk QL itu sama dengan PQ ya atau QP itu ditambah dengan PL. PL itu kan jari-jari ya, dari pusat sampai dengan ke L itu 25. Ini jadi 50 ditambah 25 hasilnya adalah 75. Jadi jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah 75 meter. Nomor 9 ya. Nilai X memenuhi persamaan 2 log X pangkat 3 sama dengan 3 ditambah 2 log 2X. Berdasarkan informasi di atas dari pernyataan berikut yang bernilai benar sebanyak. Jadi ini ada nilai X. Nah, mana aja yang memenuhi persamaan di atas gitu. Langkah pertama, pasti si bilangan 3 ini kita ubah dulu dalam bentuk logaritma ya, dengan basisnya tuh 2. Gitu. Jadi 2 log X pangkat 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 3, terus ditambah 2 log 2X. Nah, di sini ada bentuk penjumlahan logaritma, berarti numerusnya bisa kita kali. Berarti 2 log X pangkat 3 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 itu 8, lalu dikalikan dengan 2X. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 log X pangkat 3 sama dengan 2 log 16X. Sampai di sini, bentuk logaritmanya udah sama kan? Jadi boleh dicoret. Berarti X pangkat 3 sama dengan 16X. Lalu di sini bisa pindah ke ruas kiri, jadinya X pangkat 3 dikurang 16X sama dengan 0, ya kan? Terus kita faktorisasi. Pertama X-nya dikeluarin dulu ya, jadinya X dikali X kuadrat dikurang 16, ini sama dengan 0. Terus yang di dalam sini bisa difaktorin lagi nih, berarti X dikali sama apa? Plus minus 4 ya. X plus 4 sama X min 4, ini sama dengan 0. Dari sini berarti bisa kita peroleh X sama dengan 0, terus yang ini berarti X sama dengan minus 4, terus di sini X sama dengan 4. Nah, kalau yang langsung buru-buru pasti jawabnya langsung ada 3 nih, gitu kan. Padahal dalam persamaan logaritma itu ada syaratnya. Jadi, kalau ada bentuk misalnya A log fx, terus sama dengan A log gx gitu ya. Syarat pertama A-nya pasti lebih dari 0 dan A-nya bukan sama dengan 1. Ini udah bener ya, karena basis logaritmanya itu 2.
Nah, syarat berikutnya itu si fx-nya nilainya harus lebih dari 0, terus untuk gx-nya juga harus lebih dari 0. Terus fx sama gx tuh di sini siapa sih? Nah, kita sampai dengan pada bentuk ini kan ya sebenarnya. Ya, yang mirip sama sifat ini, gitu kan? Ini adalah fx, ini adalah gx-nya, gitu. Jadi, x pangkat 3 itu harus lebih dari 0, ya berarti x-nya harus lebih dari 0. Kemudian 16x juga harus lebih dari 0, ya otomatis x-nya juga harus lebih dari 0. X lebih dari 0 itu apa sih? Artinya nilai x yang memenuhi itu positif. Dari ketiga ini, yang lebih dari 0, kalau ini kan jelas 0 nggak mungkin. Ini kurang dari 0. Nah, yang lebih dari 0 tuh cuma 1, yaitu x sama dengan 4. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10. Pada suatu saat, seseorang berada pada titik B, 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah titik-titik meter. Ini kayaknya soal lanjutan dari nomor 8 ya. Ini saya coba kayak gini kan gambarnya. Jadi awalnya dia ada di titik B di sini, terus setelah 20 menit tuh dia ada di mana? Itu dulu yang harus kita cari. Ya kan? Nah, tadi di soal nomor 8 itu informasinya ketika waktunya sama dengan 5 menit, ya, setelah 5 menit, itu jarak yang ditempuh adalah 125 per 4pi. Ya kan? Nah, sekarang dia butuh waktu 20 menit gitu katanya. Kalau T-nya sama dengan 20 menit, nah itu jarak tempuhnya berapa sih? Itu tuh yang harus kita cari dulu. Simpelnya ini 5 supaya jadi 20 diapain sih? Kali 4 ya. Ya udah berarti ke sini tinggal dikali 4 aja. Jadi jaraknya itu adalah 125 per 4 pi, kemudian kita kali 4, ini bisa dicoret. Nah, jarak tempuhnya ternyata 125 pi. Setelah itu, kita harus tahu nih, 125 pi itu berapa putaran? Tadi di soal nomor 8 itu diketahui bahwa jari-jarinya itu adalah 25 meter ya. Nah, dari 25 meter ini kita bisa hitung dalam satu putaran itu ada berapa pi. Gitu ya. Caranya gimana? Satu putaran gini nih, itu berarti setara dengan keliling satu lingkaran. Nah, keliling lingkaran apa sih rumusnya? K sama dengan 2πr, gitu kan ya? Berarti 2pi dikali 25, maka kelilingnya itu adalah 50pi. Artinya, dalam satu putaran itu menempuh jarak 50pi. Jadi, kalau 125pi itu tinggal 125pi dibagi 50pi aja. Ya, pi-nya coret, 125 dibagi 50, ini sama-sama dibagi 25 bisa ya, berarti 5 per 2, nah 5 per 2 itu artinya 2,5, ya kan? Berarti 125 pi tadi itu adalah 2,5 putaran. Terus sekarang kita tentukan nih, dari awalnya titik B gitu ya, kemudian melakukan 2,5 putaran, itu finishnya di titik mana? Ya kan, kalau dari titik B ini, satu putaran dia akan kembali lagi ke B, kemudian 2 putaran dia juga akan kembali lagi ke B, nah sisanya itu adalah setengah putaran. Setengah putaran itu sampai di sini. Jadi ternyata finishnya itu adalah di titik D. Sekarang tinggal kita hitung jarak titik D ke garis AC, karena itu pertanyaannya kan. Setelah 20 menit berada pada titik yang jaraknya ke garis AC itu berapa? Nah, karena setelah 20 menit ternyata finishnya di titik D, jarak titik D ke AC berarti tinggal tarik garis ini. Nah, ini setara dengan jari-jarinya. Itu ya, jaraknya tuh segini nih. Dari D ke AC itu segini, setara dengan jari-jarinya. Ya udah, berarti jaraknya adalah 25 meter. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.